Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwanu fiddin, a'azzakumullah. Pada subuh ini kajian kita masuk ke surat Maryam, surat yang ke-19. Surat ini disebut dengan surat Makkiyah. Turunnya ke beliau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat ini ada 98 ayat. Kita tahu Maryam adalah seorang ibu yang suci, yang solehah, yang anaknya Nabi. Ibunya orang biasa, cuma anaknya Nabi. Siapa anaknya? Nabi Isa alaihissalam. Ibunya orang biasa, bapak orang biasa, anaknya Nabi. Ada pula bapaknya Nabi, anak pun Nabi. Siapa tuh? Ibrahim. Bapak Daud juga ya. Ibrahim dan Daud. Ada lagi bapak Nabi, anak orang biasa. Siapa tuh? Bapak Nabi, anak biasa. Biasa soleh, solehah. Siapa? Nabi Muhammad. Ya benar itu. Siapa lagi? Nabi Lut, bapaknya Nabi, anak orang biasa tapi solehah. Ada lagi bapak Nabi, anak cingkaha. Tahu cingkaha Pak? Cingkaha itu nakalnya berlebihan. Kurang ajar kalau bahasa kitanya kan, bahasa gaulnya. Bapak Nabi, siapa tuh? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kalau Nabi Lut anaknya solehah. Ada lagi suami Nabi. Nabi Adam tuh. Kalau Nabi Adam anaknya orang biasa. Ada yang soleh, ada yang nakal. Gitu. Ada lagi suami Nabi, istrinya solehah. Siapa tuh? Suami Nabi, istri solehah. Nabi Muhammad jelas. Nabi Ibrahim. Suami Nabi, istrinya nakal. Lut, Nuh, kafir istrinya. Ada lagi anak Nabi, bapak orang biasa. Orang biasa tapi soleh. Anak Nabi, bapak orang biasa tapi soleh. Siapa? Nabi Yusuf. Siapa Nabi bapaknya? Yusuf bapaknya Yakub kan? Tapi Nabi juga. Ini enggak. Nabi anaknya orang tuanya biasa aja. Tapi soleh. Siapa? Nabi Muhammad. Ya. Abdullah ya. Siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa siapa bapaknya? Musa. Imran. Ada lagi anak Nabi bapaknya musyrik, kafir.
Ibrahim. Wah, ada semua ya. Lengkap semua. Jadi nabi-nabi itu Pak lengkap semua. Jadi jangan heran kalau ada sekarang bapaknya ulama, anaknya nakal, ada. Anak ulama, bapak nakal, ada. Bapak ulama, istri nakal, ada. Lengkap semuanya. Artinya apa? Sejarah itu berulang sampai kiamat. Itu artinya. Makanya jadikanlah sejarah itu pelajaran. Pelajaran untuk masa depan. Nah ini surat Maryam ya. Anaknya Nabi Isa alaihissalam. Ibunya solehah, orang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Nah, ini satu ayat 1 sampai 6 ya. Ayat pertama kaf ha ya ain sad. Jadi kalau ada huruf-huruf potongan seperti ini, baca sesuai hurufnya. Itu aja. Dalam Quran ada sebanyak 29 kali Pak. Huruf-huruf potongan ini. Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad, Nun, Qaf, Kaf Ha Ya Ain Shad. Apa lagi? Ha Mim. Apa lagi? Nun dan lain-lain. Jumlahnya sebanyak 29 kali. Jadi kalau Bapak Ibu menjumpai huruf potongan di awal surat, maka bacalah sesuai huruf asalnya. Kaf huruf asalnya. Ha, ya, ain, sod. Nah itu cara bacanya ya. Itu cara bacanya. Kembalikan huruf asalnya. Huruf ini disebut dengan huruf muqatta'ah namanya. Huruf potongan. Dan ayatnya disebut dengan ayat mutasyabihat namanya. Ya. Dari sisi kandungan arti, dari sisi kandungan makna, ayat Quran itu terbagi dua. Pertama disebut dengan ayat apa namanya? Muhkamat. Kedua ayat mutasyabihat. Di ayat Quran ditinjau dari sisi maksudnya, sisi kandungannya. Ada dua. Ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat artinya ayat yang gampang memahami artinya. Mudah dipahami maksudnya. Itu muhkamat namanya. Ayat muhkamat. Bapak Ibu baca terjemahannya langsung paham. Baca artinya langsung ngerti. Itu muhkamat itu. Muhkamat. Dan itulah kebanyakan isi Quran. Mayoritas Quran itu isinya ayat muhkamat. Mudah dipahami. Gampang dimengerti.
Tanpa belajar pun paham. Baca terjemahannya, ngerti kita langsung apa maksudnya. Ayat muhkamat namanya. Yang kedua disebut dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat terbagi dua lagi. Pertama, bisa dipahami maknanya tapi melewati ilmu yang dalam. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa, ilmu asbabun nuzul dan lain-lain. Bisa dipahami, bisa dimengerti, tapi harus melewati ilmu yang dalam. Hanya orang tertentu yang bisa memahaminya. Dan tidak bisa oleh orang awam, tidak bisa. Contoh, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, orang awam tuh memahami, kok Allah punya tangan sih? Nah, Allah melihat penglihatan, tapi penglihatan tidak bisa melihat Allah. Orang awam paham, orang Arab apa dia? Bingung dia. Kok Allah punya mata sih? Nah gitu. Ini akan bisa dipahami kalau punya ilmu yang dalam. Allah bersemayam di arash. Arash itu apa sih? Nah, pusing kita. Orang tertentu bisa memahaminya. Nah, ini bagian pertama. Ya. Ayat mutasyabihat yang pertama bisa dipahami maknanya oleh orang tertentu. Harus punya ilmu yang dalam. Harus belajar. Harus punya guru kita yang ahli di bidangnya. Tidak bisa melewati baca terjemahan, paham langsung, gak bisa. Akibatnya apa? Mereka-reka. Ya. Mengira-ngira. Akibatnya itu. Yang kedua, tidak bisa dipahami sama sekali apa maksudnya, apa kandungannya, apa artinya. Yang tahu hanya Allah saja. Itu yang kedua. Jangankan kita, Nabi pun tidak tahu. Nabi nggak tahu Pak, jangan kita lagi. Nah, makanya di Quran itu kalau ayat mutasyabihat yang model kedua ini, itulah dia yang 29 macam itu. Yang 29 itu Pak. Yasin, Toha, Nun, Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad. Itu namanya ayat mutasyabihat yang poin kedua. Yang kita nggak paham artinya. Sehingga di setiap terjemahan, nanti buka Quran terjemahan, Kaf Ha Ya Ain Shad, di terjemahnya apa? Kaf Ha Ya Ain Shad. Ada tafsir lain begini. Kaf Ha Ya Ain Shad, Allah yang tahu maksudnya. Betul nggak? Toha, coba lihat. Surat Toha. Surat 14 coba lihat. Surat 14, surat 20 ya. 14 Ibrahim. 20. Coba lihat 20 setelah Maryam ini. Toha. Apa terjemahannya? Nah, Toha juga kan? Toha juga. Tapi ada sebagian tafsir mengatakan hanya Allah yang tahu maksudnya. Contoh lain. Surat kedua. Al-Baqarah coba lihat. Alif Lam Mim. Apa terjemahan di sana? Alif Lam Mim lagi ya. Ada sebagian terjemahan, nah itu Pak. Alif Lam Mim, Allah yang tahu maksudnya. Gitu. Dengan demikian, ahli tafsir membagi berdasarkan ayat Allah. Quran dasarnya. Buka surat 3 Ali Imran. Ayat 5 coba lihat Pak.
Berdasarkan surat 3 Ali Imran ayat yang ke-7 itu, maka ahli tafsir sepakat mengatakan ayat Quran ini ditinjau dari segi isinya atau kandungannya terbagi dua. Pertama, ayat muhkamat, itulah pokok isi Quran. Itulah kebanyakannya. Yang mudah dipahami maksudnya. Yang kedua, ayat mutasyabihat. Mutasyabihat, dua pengertiannya. Pertama, bisa dipahami melewati ilmu yang dalam. Orang tertentu yang bisa memahaminya. Yang kedua, tidak bisa dipahami sama sekali. Hanya Allah yang tahu. Tetapi orang-orang yang cenderung hatinya kepada kesesatan, kepada perdukunan, kepada kesyirikan, mereka selalu mengekspos, mengambil ayat mutasyabihat yang kedua itu. Sehingga ditafsirkannya lah sesuai kemauannya masing-masing. Contoh, saya pernah baca sebuah buku. Dia menterjemahkan alif lam mim dengan alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad katanya. Nah, itu. Ya, itu sekedar mukadimah tentang ini. Ya, jadi kaf ha ya ain shad itu ayat mutasyabihat. Orang-orang banyak menggunakan ayat itu untuk kepentingannya. Itu kata Quran tadi. Surat 3 ayat yang ke-7 tadi. Orang beriman, berilmu, dia hindarkan memakai ayat mutasyabihat. Tapi ayat muhkamat lah yang dipelajarinya, yang dipahaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat mutasyabihat yang seperti ini menandakan bahwa isi Quran semuanya terdiri dari huruf-huruf. Itu artinya. Huruf abjad. Itu artinya. Terus, zikru rahmati rabbika abduhu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu. Di Allah menjelaskan ke Muhammad tentang rahmat Allah yang tertuju untuk Nabi Zakaria. Ulangi. Ayat ini penjelasan Allah ke Nabi Muhammad tentang rahmat Allah tercurah ke Nabi Zakaria. Apa rahmat Allah ke Nabi Zakaria? Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara lembut. Nah, Nabi Zakaria pernah berdoa ke Allah. Doanya apa? Buka surat 3:38. Itu doanya apa? Surat 3:38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku keturunan yang baik. Zurriyatan thayyibatan. Anak yang baik. Bapak Ibu yang sudah lama menikah, belum punya anak, pakailah doa ini. Pakailah doa ini. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa Nabi Zakaria untuk minta anak. Atau doa Nabi Muhammad minta anak. Surat 25:74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Zakaria anak yang baik. Nabi Muhammad anak yang qurrata a'yun.
yang enak mata mandangnya. Terus doa Nabi Ibrahim, surat 37 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Robku, kasih aku anak yang soleh. 3 nabi doa minta anak. Anak yang baik, Nabi Zakaria. Anak yang qurrata ayun, Nabi Muhammad. Anak yang soleh, Nabi Ibrahim. Padukan 3 doa ini, minta ke Allah. Boleh minta ketika sujud dalam solat, boleh minta itu. Nangis, mintanya. Bangun tengah malam tahajud, minta doa itu. Nah, Zakaria itu doanya Pak, dengan suara lembut sambil nangis dia. Nah, terus qala Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Rabbku, sungguh tulangku telah lemah. Wasal ra'su syaiba, dan kepalaku telah dipenuhi uban. Aku sudah tua ya Allah. Tulangku telah lemah, fisik telah lemah, uban telah banyak, sudah tua. Walam aku bidu'aika Rabbi saqiya. Aku belum pernah kecewa dalam doa kepadamu ya Allah. Selama ini doaku terus engkau kabulkan. Harapanku apa? Semoga doa ini pun engkau kabulkan ya Allah. Jangan engkau tolak. Wa inni khiftul mawali miwarai. Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Artinya apa? Aku khawatir ya Allah. Kalau aku nabi tidak punya anak, nanti siapa mewarisi kenabianku? Siapa yang mewarisi kenabianku? Tolong ya Allah, kasihku anak yang soleh, yang bisa mewarisi kenabianku. Minimal walaupun dia tidak nabi, tapi melanjutkan tugas kenabian. Mengeluh dia. Nah, bahkan di surat lain dikatakan, aku sudah tua, uban telah banyak, istri pun tua, istri pun mandul. Tapi ku yakin engkau pengabul doa. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Nah, akhirnya apa? Doa Nabi Zakaria yang dari hati nurani, yang luar biasa dengan tawaduknya, Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan, dia bakal punya anak. Inilah rahmat yang terbesar Allah untuk Nabi Zakaria. Mengabulkan doanya, diberikan anak. Artinya apa? Artinya jangan bosan berdoa. Jangan khawatir, jangan kecewa. Doa tidak dikabulkan. Pasti Allah kabulkan. Itu janji Allah itu. Janji Allah. Itu artinya. Tugas kita hanya berdoa, minta, usaha, ikhtiar. Hasilnya ke Allah serahkan. Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Yang penting berusaha yang maksimal. Bulat tekad, usaha maksimal. Hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, jadi jangan patah semangat berdoa. Doa apa aja? Minta anak, minta rezeki, minta apa aja. Silakan, minta. Kewajiban kita hanya minta doa. Ya, kapan dikabulkan itu urusan Allah itu. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Doa kepadaku pasti kukabulkan. Pasti kukabulkan, Pak. Cuma caranya ada 5 cara Allah mengabulkan doa kita. 5 caranya. Pertama, sekarang minta langsung dikabulkan. 2, sekarang minta diundur untuk mengabulkannya. Ulangi. Pertama, sekarang doa langsung diberikan, dikabulkan. Biasanya terdapat sama Nabi Rasul biasanya. Yang kedua, doa sekarang diundur waktu mengabulkannya. Mungkin tahun depan, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, pasti dikabulkan. Itu yang kedua, diundur waktunya. Sabar. Yang ketiga, diganti bentuk yang lain yang lebih baik. Doa minta anak gak dapat, tapi rezeki yang melimpah. Nah, bisa jadi. Ya. Doa minta rezeki, minta uang yang banyak, harta yang banyak, dan dapat uang.
pangkat yang naik. Allah ganti Pak, bentuk yang lain. Anak minta kuliah UI, tahu-tahu ITB dikabulkan. Kan bisa aja. Hah? Nah, artinya apa? Doanya dikabulkan, cuma diganti bentuk yang lain. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, doa itu penangkal bahaya. Doa penangkal bahaya. Harusnya kita dapat musibah, gak jadi musibah datang. Doa penangkalnya. Doa penangkalnya. Sehingga doa itu bermanfaat untuk penangkal musibah. Yang kelima, doa itu ibadah. Pasti dikabulkan. Kapan? Di akhirat dikabulkannya. Pasti dikabulkan. Itulah makna ud'uni astajib lakum. Jangan bosan berdoa. Nah, itulah tafsir kesimpulan dari ayat yang kita baca ini. 1 sampai 6. Kesimpulan pertama tentang ayat muhkamat, mutasabihat. Kedua, tentang berita gembira Allah ke Nabi Muhammad. Tentang rahmat Allah tercurah ke Nabi Zakaria. Yaitu diberikan anak. Dikabulkan doanya. Itulah isi dari surat ini. Waktu syuruk telah tiba, tapi belum lagi untuk sholat Isra. Masih belum, sebentar lagi. Ya setidaknya Pak, Isra itu 10 menit ke atas Pak. Jangan langsung, tidak boleh. Pas syuruk tiba, sholat hukumnya haram. Tidak boleh. Hati-hati. Waktu Isra tiba, langsung sholat tidak boleh. Kenapa? Matahari terbit. Lewatkan agak 10 menit, 15 menit. Bisa Isra, bisa duha diawalkan. Terserah. Mendapatkan nilai pahala haji dan umrah yang sempurna. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk bulan depan saya izin. Saya berangkat haji tanggal 22. Ya, bimbing jamaah. Ya tiap tahun begitu ya. Bimbing jamaah terus. Diberangkat tanggal 22. Jadi kalau Bapak Ibu yang jamaah sini ada yang berangkat, nanti WA saya. Kita temui dia di Mekah. Ada yang berangkat nggak jamaah kita? Ada yang berangkat nggak Pak haji tahun ini? Kalau ada nanti WA saya nanti di Mekah saya temui dia. Saya ikut bimbing dia nanti insya Allah. Walaupun dengan travel lain tidak masalah. Travel lain, kebiasaan lain silakan. Kita siap bimbingnya nanti. Di mana diperlukan. Saya berangkat tanggal 22 Mei. Kloter 25 JKS. Jakarta, Saudi Arabia, Bogor. Pulang sekitar tanggal 1 atau 2 Juli. 40 hari lebih Pak. Jadi untuk bulan Juni izin. Bulan Juli, pekan kedua insya Allah. Berjumpa lagi kita. Saya doakan. Semoga Bapak Ibu semua diberikan sehat lahir batin. Jasmani, rohani, dan ekonominya sehat semua. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga yang telah pulang dari Mekah baik haji umrah kembali lagi ke sana berhaji atau berumrah. Yang belum berangkat Allah mudahkan semuanya, murah rezekinya, bisa berangkat haji atau umrah minimal. Semoga kita bersama di dunia ini bersama ke surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.